Seru ini. Seru apaan nih? Rame banget. Ini kayak klakson, banyak klakson motor. Lagi pada touring kayaknya. Touring. Gelo. Aduh. Bang. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali Kemana? di review MotoGP Italia 2022. Kirain mau ngomong kembali ke kawan sekopi. Siap. Ada yang mau kesini? Ayo guys, nongkrong bareng kita, ngobrol di sini. Nah, Bang. Nih, langsung nih, straight to the point. Langsung ke topik inti. Itu dia. Karena kenapa? Ya, lagi-lagi nih, Mugello ya banyak kejutan juga kan di tahun ini gitu kan. Iya. Lu kenapa menangis sih? Ya itu, Sebastian ini dijagoin, nge-crash, lesu. Ya, namanya balap, Bang. Itu. Gantian. Betul. Sebelumnya Peko, Sekarang Bastian ini. Ntar di Katalunya, kita nggak tahu itu siapa nih. Betul. Enggak, Betul. tapi berharap sih jangan ada yang crash lah. Ya, semua biar finish. biar fight-nya keren gitu. Keren, ketat dari awal sampai akhir. Itu. Bang, ini sedikit mengulang di sesi preview. Ya. Tapi yang gue bilang nih, Bastian ini sebenarnya kan kita jagoin di sini. Gitu. Betul. Tapi ya apa daya. Ya. Ternyata dia harus crash di tikungan 4 ya. Iya. Chicken tingkat 45. Itu padahal tinggal 10 lap lagi ya. Betul. Udah ngedorong. Iya. Belakang Zarco ya. Belakangnya Alex Espargaro. Iya. Waduh. Jadi menurut Bang Joni nih, ini ada apa dengan Enea Bastian ini? Nanti setelah itu baru kita ke sang juara. Ya, Enea Bastian ini yang saya jagokan sebenarnya kemarin tuh udah menunjukkan ciri khas dia. Bagaimana di 10 lap terakhir coba untuk push. Nah, Menyerang ya. Menyerang, nah itu dia lakukan dan berhasil. Nah, ada kendala saat dia berada di belakang Alex Espargaro. Karena Alex Espargaro meskipun motornya menggunakan mesin baru yang top speed-nya cukup lebih tinggi dibanding mesin sebelumnya, ini memang agak sedikit titik lemahnya adalah saat melibas tikungan cepat. 45, kemudian 89, 10, 11. Ini yang akhirnya kemarin itu Enea Bastian sebenarnya udah dapat mengikuti ritmenya Alex Espargaro, cuman pada saat dia pas dari tikungan 2, 3 dia merasakan bahwa ada efek turbulensi atau ada istilahnya keluaran angin kotor dari Alex Espargaro. Dia coba untuk keluar biar tidak membuat, tanda petik salah satu faktornya adalah ban menjadi lebih panas. Nah, dia coba untuk keluar di jalurnya, cuman kemudian ketemu tikungan 4 itu pada saat kalau umpamanya mungkin dia mau tetap di posisi yang berdiri itu akan bablas. Nah, makanya dia coba tekuk, ternyata hilang daya cengkram, akhirnya crash. Low side ya. Ini memang sebenarnya menjadi problem buat pembalap-pembalap ya MotoGP utamanya untuk tidak terlalu dekat dengan pembalap di depannya kecuali di straight gitu. Karena banyak yang ngeluh itu. Ya Salah satunya Marquez, salah duanya KTM tuh sampai ya bos sampai langsung wadah di itu pit aja barrier di pit barrier dihapusin aja aturan aero fairing lah, ntar Ducati jengat-jengat dong. Ya namanya apa ya, teknologi sih Bang ya. Betul. Mungkin untuk saat ini kondisinya seperti itu, tapi di next year-nya bisa ada solusi untuk mengatasi hal itu kali, mungkin ya. Itu Enggak, ya kalau kita lihat sih kayak Aprilia yang di rear wing. ada Ngeri ya? kayak ini balap GT, gitu. Iya, GT3, betul. mobil-mobil apa GT3 kan, pakai spoiler belakang ya. Porsche Udah gitu gitu kan. ada sedikit ini juga di Di body. Iya, Ada kayak belakang. sayap gitu ya. Betul. Nah, itu emang sih belum ketahuan ya. Betul. Hasil reviewnya seperti apa? Iya. Karena kan baru Lorenzo Sapadori dia sebagai test rider udah coba. Betul. Dan dia juga belum mau ya, bongkar. Ntar di copy. di ATM. Nah, amati, tiru, modifikasi. Jadi ternyata begitu ya Bang ya. Ya, itu kejadian Enea Bastian. Enea Bastian ini ya. Jadi ya pada dasarnya memang udah
berusaha untuk nge-push. Betul. Jadi biasa pokoknya dari Qatar, kemudian kemenangan di Amerika, dan juga kemarin kemenangan di Lemang itu 10 lap udah dia dapet, udah pasti. Nah kemarin itu saya pikir mungkin agak terburu-buru juga sehingga dia stuck di belakang Alex Espargaro, coba untuk istilahnya menetralisir dulu tingkat suhu bannya, di tikungan 4 dan 5 ini benar-benar butuh istilahnya akselerasi dan juga kelincahan, dan ini dia kehilangan grip depan. Oke. Gitu. Jadi itu guys, apa yang terjadi oleh Bastianini ini, ya. Masih kesel. Tapi nggak apa-apa sih Bang. Tapi nggak apa-apa karena gini. Untuk Enea Bastianini saat ini kan poinnya masih ya di bawahnya Alex Espargaro. 81 kan, 81. Tapi kan di klasemen masih ketiga. Iya. Nah, ini nih yang akan kita omongin berikutnya nih. Pecco. Francesco Bagnaia. Bastianini mulu nih. Lu Bang, tapi kalau digabung keren kali itu. Iya, kan? Pecco dan Bastianini. Tahun awal-awal debutnya Bastianini kan selang ngetik tuh di MotoGP. Francesco Bastianini. Wah, 2 orang digabung satu. Ya kayak kemarin waktu yang kualifikasi yang pole positionnya Fabio Di Gia, tapi infografiknya yang keluar Enea Bastianini. First pole. Dorna aja sampai salah. Salah. Aduh, apalagi kita. Kita manusia. Alasan. Oke, Bang. Ya. Nih, kita akan menganalisa kenapa akhirnya seorang Pecco Bagnaia berhasil juara di Mugello. Tapi ini sebenarnya ini keren juga Pecco ya. Iya. Kemenangan pertama di Mugello. Jadi sejak dia ikut MotoGP dari Moto3, terus Moto2, Moto2 juara dunia aja tuh dia nggak menang di Mugello. Itu. Dan ini makanya orang-orang pasti, kok sampai dia pasti bingung, kok sampai heboh banget lempar sepatu, nggak ngelempar helm sih, karena kalau ngelempar helm dia mesti bawa cadangan. Sama ini Bang, kalau dia berkendara di sirkuit nggak pakai helm itu kena denda. Betul. Dan itu yang dihindari oleh Pecco kan. Betul. Makanya dia bilang apa ya, dia bingung, dia sarung tangan, sepatu deh gue lemparin. Helm nggak apa-apa daripada gue didenda. Itu yang membuat Pecco begitu euforia, super happy kalau kata Alex Espargaro ya, karena ini kemenangan pertama dia di sirkuit Mugello. Iya. Jadi kalau gue bilang nih ya omong-omong ya sampingan-sampingan. Side effect. Ini jimatnya lebih kuat Pecco ketimbang Enea Bastianini. Karena sama-sama belum pernah menang di Mugello. Iya. Tapi akhirnya keduluan Pecco. Enea Bastianini ketimbang sial lagi. Jadi bener kalau pemainnya sempat lihat di preview MotoGP Italia itu sempat disebut sama mereka bahwa bener lo jagoan Enea Bastianini kan dia dari kelas Moto3, Moto2 dan ini kemarin MotoGP, aja MotoGP kemarin sampai dia insiden Zarco kan, dia harus start dari pit lane. Bener lo, ini ternyata masih embulet. Enea Bastianini apes di Mugello. Belum pecah telur. Nah, Bang, ini Pecco nih. Ya. Apa yang membuat seorang Pecco akhirnya mampu ya menyesuaikan settingnya terhadap GP22 dan finish terdepan? Ini sebenarnya menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Pecco itu benar, bahwa dia memang masih butuh istilahnya PDKT yang lebih lama dengan GP22. Karena secara performa GP22 itu sempat diragukan kan, terbukti kan GP21 terus menang 3 kali lewat Enea Bastianini, tapi sebenarnya GP22 ini masih istilahnya belum begitu akrab dengan Pecco Bagnaia. Sekian lama setelah kemudian kemarin melakukan tanda petik kesalahan, makanya dia pede di sejak wawancara di Prancis itu bilang saya akan balas di Mugello, dan ini dibuktikan bahwa dia emang udah dekat, udah kenal, dan terbukti nih kemarin GP22 di straight nggak ada ampun, itu lebih kenceng ya? Lebih kenceng karena si Jorge Martin ya, Jorge Martin 363 pecahin rekornya 362-nya si Brad Binder dan Zarco, dan ini tercatat sebagai top speed tertinggi sepanjang sejarah MotoGP 4 tak. Nah artinya Pecco udah mulai ketemu, dan bahkan memang Pecco ini dari Jumat emang udah punya feeling gitu, meskipun tanda petik agak sedikit diganggu dengan kualifikasi yang cukup merepotkan, dan bahkan Pecco pun nggak mau ambil resiko karena kan kemarin di hari Sabtu dia ngancurin motor
Itu. Dan Ngeri juga itu. Ngeri, akhirnya makanya dia nggak mau ambil resiko, dan kemudian dia melihat, menganalisis yang tadi sempat kita diskusikan bahwa Peko tuh sebenarnya pengen milih hard depan, medium belakang. Tapi dia memilih medium-medium karena masukan dari teknisi ban Michelin-nya yang ini akhirnya dia ikutin. Dan juga kalau kita melihat ya Peko tuh kemarin gaya balapnya memang sempat stuck, cuman dia nggak terlalu agresif yang bisa menguras tingkat bannya. Nah, berbeda dengan dua rekannya seakademi itu yang tampil Kamari dan Bezeki yang sama-sama pakai medium, tampil jadi-jadinya di duel, teman sendiri di duel, akhirnya tingkat kausan bannya habis, baru kelar tuh. Makanya kemarin Peko itu mulai dapet, langsung dia gas, smooth operator, like Said Adu anjir. Dia akhirnya berhasil menyalip di depan, udah ninggalin jarak. Nah, dari situ dia bisa mengatur ritme, meskipun di lap-lap terakhir ada ancaman dari Fabio Quartararo. Itu. Karena ya bener sih Bang, ini mungkin kemarin Rossi nggak sempat menghipnotis. Betul. Nggak medium shock itu nggak gitu kan. Nah, cuma dia akhirnya terhipnotis oleh si teknisi Michelin nih. Betul. Karena Peko sendiri mengakui bahwa gue pengennya pakai hard gitu. Karena dengan gue harus light braking terus nih. Betul. Terutama di San Renato, setuju. Nah, terus di tikungan yang dia jatuh tuh Bang, 12 ya? Iya. Yang di hari Sabtu. Nah, itu juga dia kan harus butuh sedikit light braking di situ. Makanya dia ingin pakai ban hard. Tapi ya itu, teknisi Michelin ya udah ngasih muka. Nggak bilang jangan, tapi muka dari bahasa tubuhnya udah mukanya nggak boleh. Gitu. Karena pertimbangannya adalah suhu udara. Betul, karena kemarin itu suhunya lebih rendah ketimbang saat free practice 1 dan 2 serta tahun lalu. Itu. Jadi akhirnya ya udah Peko nurut. Betul. Pakai medium karena dia pakai hard medium hasilnya belum tentu. Ya, pada saat dia ke belakang ini mungkin dia akan kesulitan. Itu. Nah, itulah untuk seorang Francesco Bagnaia. Kita bicara soal Quartararo. Fabio Quartararo. Ya, kami kan sama-sama Fabio yang pole position kan. Yang tahun lalu Fabio Quartararo, yang musim ini Fabio Di Giannantonio. Itu dia. Nah, ini Fabio Quartararo. Gua ngeliat deh ini keren lah untuk Fabio Quartararo. Super epic. Tuh. Karena dia ngakuin sendiri nih bahwa di Mugello ini adalah best race of my career. Betul. Padahal cuma menang kan, cuma posisi kedua. Ini seolah-olah ngingetin gua kayak dia di 2019 ketika dia sering duel sama Marc Marquez gitu kan. Betul. Nah, padahal yang duel sama Marc Marquez itu menurut gue itu salah satu best karirnya juga. Dia, gitu betul. Kan. Motor satelit, duel lawan pabrikan, Marc Marquez pula lagi. Rebellion kan. Nah, makanya dia pas Marquez operasi kan dia wah, saya doain deh cepat sembuh dan kembali lagi ke 100%. Jadi saya pengen duel, dukung banget dia. Itu kayak di 2019 dia bilang gitu. Betul. Nah, untuk yang di Mugello ini, ini pilihan hard ban depannya. Nah, ini menurut Bang Joni udah pas nih. Ini memang udah pas sebenarnya kan. Cuman kemarin itu dia agak kesulitan di saat free practice 1, 2, dan 3 karena dia dan tim mencoba untuk menganalisis membandingkan dengan hasil musim lalu. Musim lalu itu dia tampil cukup luar biasa, ngegap jauh dan sampai muncul istilah aplikasi fairing lama yang tahun lalu dia menang di Mugello yang hanya bagian kumis lele doang. Dia coba tuh, tapi selalu secara top speed dari tikungan 15 sampai 1 udah meningkat. Cuman problemnya adalah di saat memasuki tikungan mulai San Donato, kemudian Chicken 545, 910, 1213, dia harus melebar. Agak melebar baru bisa merasakan sweeping yang lebih kencang. Cuma problemnya saat mengambil lebar itu waktunya habis. Nah, itu sampai bingung, sampai akhirnya dia memutuskan di saat warming up lap menggunakan fairing yang saat ini 2022. Kalau namanya dibandingkan dengan yang tahun lalu itu ada kumis lelenya dan ada di air fairing di dekat di bawah bodinya, di sisi engine. Nah, itu dipakai dan ternyata merasakan lebih
sesuai dengan karakter dia. Dia bisa agresif ya, meskipun ya di top speed ya dia merasakan bahwa iya memang kelemahannya di top speed, tapi dia di tikungan 2, 3, 4 kembali bisa mengambil ya, seperti kemarin di duel dengan Bezzecchi. Itu di tikungan 1 itu udah kelihatan bahwa Quartararo bisa ya istilahnya menusuk lebih dalam. Betul, dari sisi lebih dalam. Dan itu salah satu keunggulan ketika memakai fairing yang terbaru itu. Jadi itu sebabnya dia juga mau menentukan hard medium karena dia akan istilahnya benar-benar nge-push dari awal. Betul. Dan akhirnya start dari, dan ini yang kemarin sempat digaris bawahi sama Quartararo adalah gua melakukan start yang bagus karena kan kemarin startnya nggak oke gitu. Cuman ya sayangnya ya itu tadi dia masih coba untuk meraba-raba karena di awal-awal dia sempat bilang, wah geser belakangnya, geser ban depannya, itu yang kemudian dia berhasil diambil oleh si Pecco Bagnaia. Nah selepasnya dia coba untuk ngejar, cuman memang diakuin bahwa Pecco lagi kenceng-kencengnya, jadi ya saya posisi ini udah kayak menang lah karena memang dari dari Jumat dan Sabtu hasilnya memang tidak sesuai dengan harapan Fabio Quartararo. Itu. Tapi gue ngeliat bahwa antara Yamaha dan Pecco, ini sebenarnya cerdas nih. Iya, betul. Mengakali top speed, terutama untuk Pecco, untuk Pecco, untuk Fabio Quartararo. Francesco Quartararo. Gue lagi terngiang-ngiang nih, soalnya kemarin waktu pas nonton Pecco, wah, ini jatuh lagi nggak nih? Jatuh lagi nggak nih gitu ya kan? Deg-degan gitu, itu seru sih gitu. Nah, ini balik lagi nih ke Quartararo. Fabio Quartararo. Cerdas. Betul. Karena dia mengakali top speed dengan late braking. Iya. Ya efeknya dia harus pakai ban yang lebih keras. Setuju. Makanya di awal-awal juga kan kelihatan dia nggak terlalu nge-push lah, karena ya ketika pemakai ban medium udah mencapai suhu ideal, ini pemakai ban hard masih butuh penyesuaian sampai suhu optimal, baru bisa digas. Betul. Nah akhirnya ya itu, makanya kan baru ya ketinggalannya beberapa lap awal ya agak jauh. Betul. Itulah untuk seorang Quartararo ya Bang, Yamaha MotoGP itu. Walaupun dia ngakuin lagi kemarin, wah top speed kurang. Nah kemarin habis di Mugello dia bilang, wah horsepower-nya kurang. Kagak ada habisnya kurangnya nih. Kacau nih. Iya. Nanti kita bahas deh yang untuk Yamaha nih. Betul. Karena Yamaha dan Honda ya kita bahas. Betul. Nanti setelah ini. Nah, ini untuk pemenang ketiga, Alex Espargaro. Pengisi podium ketiga, Alex Espargaro. Menurut Bang Joni, apa yang akhirnya membuat Alex Espargaro ini kayaknya rutin banget nih sekarang nih di podium? 4 kali podium beruntun. Itu. Ya. Apa nih yang membuat seorang Quartararo lagi? Alex Espargaro. Apa tuh? Ya, saya rasa ini udah mulai ada kepercayaan diri ya buat seorang Alex Espargaro, terlebih ya menjadi motivasinya adalah kontrak diperpanjang. Nah ini yang menjadi motivasi buat kakaknya Pol Espargaro ini tampil bagus. Juga kan Aprilia musim ini masih konsesi, jadi dia masih punya istilahnya alokasi mesin lebih, makanya di Italia ini dia menggunakan mesin yang lebih super, yang top speednya lebih tinggi. Itu sebabnya dia bisa berduel dengan Ducati yang lain, terutama dengan Marini, dengan Bezzecchi, dan sempat juga dengan Johan Zarco. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau kita melihat bahwa sekarang dia menjadi kontender juara dunia bersama dengan Fabio Quartararo, hanya 8 poin. Artinya dia tinggal tampil cerdas. Kenapa tampil cerdas? Ya kalau konsisten lah ya gitu ya Bang. Konsisten aja. Kalau apalagi kan kita kemarin melihat pole positionnya nih ajaib nih, di Gian Antonio. Para pemakai Ducati GP21 ya? Iya, GP21 dan artinya nih yang di depan gua ini bukan title contender. Jadi dia perhatiin tuh Quartararo dan ya Bagnaia pun nggak terlalu ini, makanya diperhatiin pada satu orang itu Quartararo. Apalagi kemarin salah satunya ini Bastianini crash. Ini tinggal bagaimana Alex Espargaro menerapkan strategi yang pernah dilakukan oleh Marc Marquez, yaitu kalkulator, ngitung poin. Nah kemarin juga terlihat bahwa ya pembalap-pembalap mudanya ini kan buset gitu, bukan pembalap yang istilahnya pengen gangguin poin orang gitu. Ini
duel sendiri-sendiri yang akhirnya Alex Espargaro bisa menyalip pembalap-pembalap di depannya dan paling tidak nih selama Quartararo tidak menang dan Alex Espargaro tepat di belakang Quartararo, ini sangat aman. Saya rasa itu yang menjadi modal Alex Espargaro bahwa dia sekarang kepercayaan dirinya lagi tinggi, kemudian Aprilia juga sedang menunjukkan performa yang sama bagusnya dengan motor-motor yang lain, dan tampaknya sih ya selama Alex Espargaro tampil seperti ini, dan meskipun sempat dia bilang bahwa dia pengen banget bisa ngeduel pembalap di depan tuh, cuman karena start dia di belakang, makanya dia sangat nyesel. Kenapa nggak lebih bagus di saat start kualifikasi kemarin? Nah, kita akan lihat kalau mungkin dia bisa start lebih sering di ronde-ronde berikutnya di depan, kemudian bisa fight, tidak menutup kemungkinan nih Alex Espargaro bakal menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP musim ini. Itu. Ya tadi apalagi keunggulan mesin ya. Nah, karena ini gara-gara para tim pada teriak bahwa untuk menaklukkan 20 seri dengan jatah mesin yang 7 ya untuk si tim non-konsesi dan 9 untuk tim konsesi ini dirasa kurang. Betul. Akhirnya Dorna kan mengeluarkan aturan baru bahwa oke, ditambah satu mesin lagi. Kalau 20 atau 21, kan sekarang 20. Jadi tetap dengan jatah mesin yang ada. Itu. Aduh. Gara-gara Finland sih. Iya, aduh. Nah, Bang, itulah. Jadi analisa tentang 3 pembalap meraih podium di MotoGP Italia 2022. Ditambah 1 Enea Bastianini. Ini. Nah, ini gue tertarik untuk ngomongin insiden antara tahu sendiri Alex Rins Takaki Nakagami. Nah, sampai bilang si Alex Rins bahwa Nakagami itu pembalap yang kotor. Maksudnya bukan kotor ini. Bukan. Tapi gaya balapnya kotor. Karena berbahaya untuk pembalap lain. Betul. Salah satunya gue nih, sampai jatuh sama dia gitu kan. Nah, kalau Bang Joni, ini bisa dibilang racing incident ataupun memang salah satu ada yang salah nih. Saya ini sih racing incident ya. Racing incident. Karena kalau kita melihat ini kejadiannya kan di tikungan sambil gue minum ya, Bang. Di tikungan cepat kan. Tikungan cepat di mana 9-10 kalau nggak salah ya. 9-10 ini kan kayak chicken gitu, artinya masuk keluar lebar, masuk cepat. Nah, pertama ke kanan, ke kiri ya. Iya. Nah, pada saat kemarin itu Nakagami memang di posisi keluar 10 itu di Racinglandia sebenarnya. Nah, Alex Rins coba untuk menyalip. Dia kan sempat bilang bisa berhasil, tapi diambil lagi ya. Artinya bahwa mungkin kalau Alex Rins agak mau melebar, mungkin tidak akan sampai jadi senggolan. Dan kalau meskipun kan tadi sempat di wawancaranya itu saya udah masuk duluan. Yang masuk duluan mungkin di tikungan sebelumnya. Di saat keluar tikungan terlihat bahwa yang nyender itu kan Alex Rins. Nah, dari rekaman CCTV. Karena kemarin kita belum lihat tayangan sempat jatuh tuh aku pikir crash sendiri gitu. Ternyata dia marah-marah. Kontak fisik dengan Takaki Nakagami. Nah, pas saat jatuh itu. Kalau dari CCTV ini kan kelihatan bahwa posisinya memang sedikit lebih di depan Nakagami. Betul. Itu kan. Iya. Nah, cuma Alex Rins ngotot bahwa gue yang berada di posisi depan. Harusnya dia nghormatin kan. Betul. Karena dia ngambil contoh kayak Marco Bezzecchi. Betul. Sama Zarco. Ya. Itulah. Jadi kalau mamanya Bezzecchi sama Zarco kan kasusnya memang tikungannya agak-agak Bezzecchi-nya ngasih ruang di tikungan yang agak embulet sehingga Zarco bisa masuk lebih dalam. Baru diambil lagi di next-nya. Cuma kan kalau ini enggak, memang karakter motor kali ya, Bang. Betul. Kayak si Pol Espargaro ngomong bahwa ini Honda RC213V ini emang harus ditaklukkan dengan gaya agresif. Makanya akhirnya Nakagami pun agresif. Jadi lebih agresif. Nah, sementara Pol Espargaro kan DNF. Dia terlalu nafsu dari awal karena bannya belum sampai suhu maksimal. Dia coba untuk dia udah kebalap sama pembalap lain, tensi naik. Waduh, ketinggalan nih. Dia gas mau ngejar, melakukan kesalahan sendiri. Gitu ya.
Oke, Siap. Bang. Nah, itulah guys. Sedikit ulasan tentang review di MotoGP Italia. Italia 2022. Tapi gue ini Bang. Iya, kita kan janji. Iya. Janji. Untuk kita giveaway. prediksi kita kan ambiar. Nih Ambiar. temen-temen nih ada yang bener nih. Itu. Ternyata ada 4 orang loh. Buset. Ada 4 orang yang menjawab benar dan itu gue ngeliatnya mereka jawab tuh di hari Jumat dan juga di hari Sabtu. Banyak yang prediksinya tepat itu dijawab di situ. Di hari Jumat dan Sabtu. Iya. Bahkan ada juga teman-teman yang bilang, wah, giliran gue nebaknya setelah warm up malah kalah. Gitu. Nah, ini namanya nih. Ini gue udah catet. Namanya adalah yang pertama nih, 4 penebak yang jitu. Tepat. Akurat. Itu yang pertama Muhammad Sunarto. Wih. Terus yang kedua Theo Sullivan. Wih. Terus yang ketiga My Children Channel. Namanya My Children Channel. Gitu. Terus yang keempat Kohar Nuryadi. Wih. Dan ini nih Bang. Pemenangnya dong. Nah dulu. Oh, belum. Pemenang yang dapat ini kan. Oh iya. Oh Dulu karena ada 4. Ada 4, jadi harus Kita undi aja ya. Oke. Nih, ibaratnya apa ya? Biar lebih fair. Oke. Biar lebih adil. Betul. Karena 4 ini kan tepat nih menjawabnya. Tepat akurat. Nih, Jitu. Bang, gua udah Presisi. bikin. Udah dibikinin nih Bang. Nih, udah kayak Nih, masing-masing ada namanya nih. namanya yang tadi kita sebutkan. Yang tadi Betul. Muhammad Sunarto, Theo Sullivan, My Children Channel, sama Kohar nih. Kita masukin ke tes. Ya, tidak ada ini ya. Tidak ada istilahnya manipulasi, nggak terus boleh, ada Bang. apa gitu. Karena ini kan semuanya buat teman-teman juga. Iya, betul, Yelah. betul. Nih, gua kocok ya. Siap. Bang Joni ambil ya. Oke. Oke. Silakan ambil Bang. Silakan dibacakan juga. Dan pemenangnya adalah Jeng jeng. My Children Channel. My Children Channel. Nih. Emang rezekinya berarti nih Bang. Betul. Rezekinya dia. Karena ya itu tadi. Kalau abang ngambil kan Iya. ya kan beda kan. Betul. Ini kalau abang ambil sendiri nggak mungkin dong tahu tangan ini siapa kan nggak tahu. Betul. Oke Bang. Jadi congrats juga nih buat Fair My and square buat My Children Channel. Jadi untuk My Children Channel nanti silakan kontak ke Instagramnya otores.id otores1d. Otores1d. Tolong kirimin juga nama lengkap, terus dari alamat untuk pengiriman ini ya. Iya. Itu dikirimin juga situ, terus sama nomor telepon yang bisa dihubungin, betul. Itu. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Kawahara Racing dan Kawahara Apparel. Iya. Karena ya bagaimanapun juga ini giveaway-nya dari mereka. Eksklusif from Kawahara. Siap. Congrats buat teman-teman yang belum, nanti kita siapin lagi deh. Cobalagi.com, anjir. Kita siapin lagi Bang. Siap. Buat di mana nih kira-kira? Di mana-mana. Masih ya? Ada beberapa ronde kan. Ini kemarin seri ke-8. Berarti 12 lagi. Iya. Itu juga kalau nggak ada yang dipospon lagi kan? Semoga enggak. Janganlah. Jangan. Iya. Itu dia. Jepang sih. Kayaknya Jepang siap. Udah. Karena IRRC aja di ini kan di mana? Di Sugo. Iya, di Jepang udah buka dia. Itu sirkuit Kawasaki tuh Bang. Kawasaki apa Yamaha? Kawasaki juga sih kayaknya. Autopolis kalau iya, Kawasaki Autopolis. Sugo Yamaha nih. Wah. Berarti Yamaha R25 ya? Iya. Itu siap-siap tuh. Betul. Tuh ya. Di Sugo RRC. Ya, kandangnya maksudnya kencang sih. Itu dia. Oke, guys. Kita undur diri Bang. Undur diri. Saya Kabudiansyah dari Otores ID dan juga gripauto.com. Mohon pamit guys. Saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.